Bagaimana Kementerian Kesehatan memastikan kesiapan vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun jika FDA Amerika Serikat sudah mengizinkan penggunaan Pfizer? Kita bahas bersama juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman. Mbak Nadia selamat malam, Pak Diki selamat malam. Selamat Selamat malam. malam Mbak Sofi, selamat malam Pak Diki. Saya ke Mbak Nadia lebih dulu ya Pak Diki. Mbak Nadia, ini tidak spesifik soal Pfizer, tapi sejauh ini saya mau tanya lebih dulu gambaran yang lebih luasnya. Vaksinasi untuk anak di bawah usia 12 tahun di Indonesia itu sejauh ini proses atau perkembangannya seperti apa? Ya, jadi pada waktu kita memulai vaksinasi pada usia di bawah 17 tahun, sebenarnya ITAGI sudah melakukan kajian ya berdasarkan data yang disubmit oleh Sinovac pada waktu itu. Karena Sinovac sudah melakukan suatu studi pada anak usia di atas 3 tahun. Apalagi pada waktu itu beberapa yang menjadi pertimbangan ITAGI adalah saat itu kita menghadapi peningkatan kasus sebagai akibat varian Delta. Yang kedua adalah terjadinya peningkatan klaster pada anak ya, dan juga angka kematian yang dikatakan juga meningkat dari data yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tapi kemudian pada kajian selanjutnya data yang diberikan atau disubmit oleh Sinovac pada waktu itu menurut kajian daripada ITAGI ini tidak cukup ya untuk memberikan keyakinan dari sisi keamanan pemberian anak di bawah usia 12 tahun. Jadi Bentar, karena datanya yang ini tidak cukup datanya ya? Ya, datanya tidak cukup karena memang kalau kita bicara uji klinis kan memang uji klinis tahap 3-nya ini belum selesai untuk anak usia di atas 3 tahun ya. Jadi tentunya ini yang menjadi pertimbangan sehingga tidak bisa diberikan keyakinan untuk memberikan vaksinasi di atas usia di bawah usia 12 tahun sehingga kemudian cut off point-nya itu 12 tahun untuk Sinovac pada waktu itu. Nah, ini kan yang saat ini sedang ancang-ancang menggunakan memvaksinasi anak-anak di bawah usia 12 tahun kan Amerika Serikat, karena mereka produksi sendiri Pfizer-nya begitu kan. Kalau Pfizer itu sudah lolos uji klinis kedua, apakah bisa mungkin kalau misalkan di Indonesia, karena datanya kan juga belum banyak begitu ya sampai sejauh ini, apakah bisa mungkin kalau kita mendaftarkan diri untuk uji klinis juga di Indonesia untuk menggunakan Pfizer bagi anak-anak 5-11 tahun? Iya, mengenai bahwa Indonesia akan berpartisipasi di dalam uji klinis tahap 3 ya memungkinkan sekali ya, tetapi kita belum tahu apakah nanti Pfizer atau menyetujui. Yang pasti kan Pfizer yang kita terima saat ini adalah memang sekitar 50 juta dosis itu memang adalah pesanan kita kepada Pfizer langsung ya, artinya kita lakukan secara bilateral kepada produsen Pfizer ya. Nanti apakah kalau memang saya rasa kalau memang data uji klinisnya sudah ada dan juga sudah ada emergency use authorization dari Amerika ataupun dari Eropa ataupun dari Australia, kita tahu bahwa Badan POM kita kan punya mekanisme ya untuk kemudian pemberian izin authorization pada kelompok usia di bawah 12 tahun ini bisa diberikan dengan saling sharing data informasi, saya rasa. Oke, begini, kalau di Amerika Serikat targetnya adalah akhir Oktober itu sudah akan mulai dilakukan vaksinasi terhadap anak-anak. Waktu itu dari Gedung Putih menyatakan pengennya Halloween itu berarti akhir Oktober, sudah memvaksinasi sekian juta anak-anak di Amerika Serikat. Untuk Indonesia sendiri ini jadi sangat relevan karena saat ini kita sudah meletakkan anak-anak dalam pembelajaran secara offline. Bermasalah karena ada di beberapa sekolah ternyata muncul klaster. Lebih banyak sekolah dasar yang memang anak-anaknya adalah usia di bawah 12 tahun yang pasti belum divaksinasi. Nah, apakah ini jadi pertimbangan-pertimbangan untuk mengejar vaksinasi untuk anak-anak di bawah 12 tahun? Karena pada kenyataannya memang kita sudah membuka sekolah secara offline untuk anak-anak ini. Ya, jadi kembali kepada SKB 4 Menteri ya Pak Sofia bahwa pembukaan pembelajaran tatap muka ini tidak terkait dengan cakupan vaksinasi pada
anak-anak maupun pada remaja. Jadi memang kalau di SKB 4 Menteri yang wajib divaksin itu adalah guru dan tenaga pendidik yang harus diselesaikan beserta juga tenaga penunjang yang ada di sekolah. Dan itu tentunya kita lakukan percepatan sebenarnya pada waktu kita melaksanakan vaksinasi untuk memberi pelayanan publik. Nah, ini yang harus dipastikan dulu. Jadi artinya kesiapan pembelajaran tatap muka yang seperti kita ketahui harus betul-betul sekolah itu siap. Artinya gurunya sudah divaksin seluruhnya dan bagaimana penerapan protokol kesehatan itu sudah disediakan sarana dan prasarananya. Jadi kembali lagi PTM ini memang harus ada kerjasama antara sekolah, kemudian guru, siswa dan orang tua karena banyak pembelajaran yang bisa kita lihat bahwa penularan atau klaster pada anak-anak sekolah itu tidak semata-mata oleh vaksinasi. Dan satu hal yang kita juga pelajari dari Amerika, pembelajaran tatap muka di Amerika di mana peningkatan kasus pada anak-anak itu terjadi pada anak-anak yang sudah memulai pembelajaran tatap muka itu dikarenakan cakupan vaksinasi pada orang dewasa ataupun sasaran vaksinasi lainnya itu masih rendah dibandingkan tentunya dengan negara bagian lain yang cakupan vaksinasinya sudah tinggi, klaster pada anak-anak sekolah itu jauh lebih rendah. Oke, saya paham bahwa memang tidak ada syarat vaksinasi dalam SKB 4 Menteri untuk pembelajaran tatap muka, tapi dengan adanya kasus-kasus ini yang baru ini klaster di sekolah, siapa tahu barangkali justru bisa jadi bahan evaluasi untuk memasukkan vaksinasi sebagai salah satu syarat PTM ketika nanti ada evaluasi lebih lanjut soal pembelajaran tatap muka ini. Saya ingin beralih ke Pak Diki. Pak Diki, apakah vaksinasi COVID-19 ini memang ideal atau jangan-jangan seharusnya dilakukan sejak usia anak? Ya, jelas kebutuhan pada anak besar ya, karena walaupun anak memang potensi risikonya, keparahannya, fatalitasnya jauh lebih kecil dari dewasa, namun dalam konteks Delta varian anak juga berisiko ya. Dan bicara klaster ya, bahkan di China juga sekarang lagi di Fujian tuh ya lagi klaster sekolah lagi meningkat. Nah, artinya sebetulnya kebutuhannya ada, namun masalahnya adalah ya memang betul yang disampaikan Bu Nadia, memang data yang ada saat ini belum bisa meyakinkan. Walaupun sekarang kita mendapat, tadi Mbak Sofi sudah bilang ada data dari Pfizer ini. Nah saat ini data ini memang sedang akan di-apply dalam semacam emergency use lah di FDA, dan bahkan Australia sendiri, Badan POM-nya Australia ini udah juga menawarkan lebih aktif, gitu, proaktif, karena memang ya saya bisa pahami juga apa yang disampaikan Mbak Sofia, memang di sini pun jadi concern ya, karena klaster pada anak sekolah ini meningkat sehingga ID-nya di sinilah begitu ya, atau Persatuan Dokter di sini juga meminta pemerintah untuk segera mencari solusi untuk vaksinasi anak. Tapi untuk diketahui begini Mbak Sofi, sebetulnya vaksinasi pada anak di beberapa negara di dunia sudah mulai ini. Misalnya Israel saja, Pfizer itu sudah diberikan di usia 5 tahun, di atas 5 tahun, Pfizer. Tapi pada anak yang memiliki komorbid, gitu. Oke. Itu. Jadi sebetulnya data ini sebenarnya Pfizer kenapa berani ini juga dia udah punya nih data dari Israel. Kemudian di Chili itu dia juga sudah memberikan Sinovac ya, itu pada anak usia 6 tahun ke atas. Kemudian bahkan di Kuba punya vaksin sendiri, dia usia 2 tahun ke atas. Jadi beberapa negara termasuk Kamboja juga memberikan pada anak di atas 6 tahun. Nah, artinya sebetulnya potensi keamanan ini ada, namun bicara Pfizer sekali lagi kan ini ada efek samping miokarditis yang harus dicari dan dipastikan. Miokarditis, jadi semacam inflamasi di jantung. Oke. Ini angkanya memang jarang, tapi kan ini Pfizer ini melakukan studinya memang di 2.200 sekian. Nah, tapi yang menerima vaksin ini 1.500. Artinya karena ini angka kasus yang jarang efek samping ini, miokarditis dan perikarditis itu ya kalau dengan sampel yang sedikit memang tidak muncul di studi yang Pfizer lakukan ini. Karena itu tadi dibilang kurang data begitu ya? Ya, sampelnya sedikit gitu. Makanya tampaknya FDA akan meminta waktu sekitar 2 bulan. Biasanya 2 bulan lah untuk anak
di atas 5 atau 6 tahun. Tapi kalau di bawah itu biasanya lebih lama lagi Mbak Sofia, bisa sampai 6 bulan follow up datanya gitu. Jadi sebetulnya kehati-hatian tetap, saya setuju harus kehati-hatian di tengah memang situasi yang memang pasti orang tua sekarang khawatir ya. Nah, oleh karena itulah artinya responnya adalah strategi mitigasi atau pencegahan untuk anak-anak ini supaya tidak terpapar ya ada sebetulnya kuncinya di masyarakat ya, di pemerintah. Datanya harus betul. Jadi tes positivity rate turun ya benar-benar turun dari data yang kuat. Saat ini data dari sekolah yang menunjukkan ada klaster sebetulnya memberikan pesan masih ada masalah serius di masyarakat. Masalah penularannya masih tinggi. Nah, ini yang pesan pentingnya sebetulnya. Oke. Jadi kita harus reevaluasi data cakupan kita. Oke, saya akan tanya Pak Diki nanti bagaimana komentar Pak Diki tentang upaya persiapan proses vaksinasi terhadap anak yang dilakukan di Indonesia. Apakah jangan-jangan perlu digenjot kalau kemudian saat ini memang sudah diputuskan untuk ada PTM? Sesaat lagi tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.